Shalom semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, namanya keugaharian. Mungkin kedengerannya asing ya, tapi ini intinya adalah soal kekuatan dari hidup dengan rasa cukup. Kenapa ini penting buat kalian yang kelas 12? Karena sebentar lagi kan kalian bakal dihadapkan sama banyak banget pilihan hidup. Mau kuliah di mana, kerja apa, gaya hidupnya mau kayak gimana. Nah, konsep ini tuh bisa jadi bekal yang super penting buat kalian biar bisa jadi pribadi yang kuat dan bijak nanti. Oke, buat memulainya, coba kita lihat pertanyaan ini. Dulu, seorang ketua KPK pernah ditanya, kenapa sih orang itu korupsi? Nah, pertanyaan ini dalam banget loh. Ini bisa ngebongkar akar keinginan kita sebagai manusia yang ujung-ujungnya bisa membawa kita ke dua jalan yang benar-benar beda. Penasaran kan? Yuk kita bedah jalan yang pertama. Nah, jalan yang pertama ini kita sebut jebakan gaya hidup hedonis. Kenapa jebakan? Karena gaya hidup inilah yang sering banget jadi akarnya banyak masalah. Ya termasuk korupsi itu tadi, karena fokusnya tuh cuman ke materi, dan materi. Jadi apa sih hedonisme itu? Gampangnya gini, hedonisme itu keyakinan kalau kebahagiaan itu datangnya dari kesenangan. Pokoknya hiburan yang mewah, pamer kekayaan, itulah tujuan hidupnya. Dan pesan kayak gini tuh ada di mana-mana ya kan? Coba deh kalian perhatiin. Dari iklan di TV sampai gaya hidup yang dipamerin di media sosial, semuanya seolah-olah ngajak kita ke arah sana. Dan parahnya, gaya hidup hedonis ini tuh kayak kita lari di atas treadmill. Beneran deh, kita terus-terusan ngejar barang mewah, ngejar kesenangan, tapi rasanya kok nggak pernah sampai ke garis finish ya. Nggak pernah ada puasnya. Pengejaran yang nggak ada habisnya ini malah anehnya bikin kita jadi egois, ngerusak hubungan sama orang lain, dan yang paling ironis, kita jadi selalu merasa kurang. Padahal udah punya banyak. Nah, tapi tenang, Alkitab itu menawarkan jalan keluar. Ada sebuah alternatif yang jauh lebih kuat, jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan inilah yang kita sebut keugaharian, atau seni memahami makna dari rasa cukup. Coba lihat perbandingannya, kelihatan jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada hedonisme yang isinya cuma ketamakan dan rasa nggak puas diri yang bikin gelisah terus. Nah, di sisi lain ada keugaharian yang menawarkan kesederhanaan dan rasa berkecukupan. Damai banget kelihatannya. Oke, ini poin yang penting banget ya harus kita garis bawahi. Keugaharian itu bukan berarti kita harus hidup miskin atau serba kekurangan. Sama sekali bukan. Ini tuh soal mindset, soal pola pikir. Intinya adalah gimana kita bisa bersyukur dan menemukan sukacita dari apapun yang Tuhan sudah kasih ke kita saat ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri loh yang ngajarin prinsip ini. Ingat kan doa Bapa kami? Ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini bukan sekedar doa minta makan loh. Ini pengingat buat kita kalau kebebasan sejati itu datangnya dari percaya sama pemeliharaan Tuhan setiap hari, bukan dari sibuk numpuk-numpuk harta. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Judulnya, Kaya di Hati Bukan Dalam Harta. Nah, di sini nih kita bakal coba lurusin satu salah paham yang sering banget muncul soal gaya hidup ugahari. Pasti ada yang kepikiran kan? Jadi kalau hidup dengan keugaharian itu artinya kita harus jadi miskin gitu, nggak boleh nikmatin berkat Tuhan? Pertanyaan bagus. Yuk kita cari tahu jawabannya. Jawabannya sama sekali enggak. Alkitab itu jelas banget soal ini. Menjalani hidup ugahari itu nggak berarti kita kehilangan kesempatan buat menikmati berkat Tuhan. Ingat, ini soal pola pikir, bukan soal saldo rekening. Orang kaya raya bisa banget hidup ugahari. Sebaliknya, orang yang nggak punya banyak pun bisa aja terjebak hedonisme kalau hatinya, iya itu tadi, nggak pernah merasa cukup. Karena intinya adalah menjadi kaya di hati. Sukacita yang sejati itu ditemukannya di mana? Ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dalam kemurahan hati kita untuk berbagi. Jadi, gaya hidup ini membebaskan kita dari ketergantungan sama harta. Fokus kita jadi bergeser, bukan lagi soal punya apa, tapi soal apa yang bisa kita lakukan buat orang lain, buat komunitas kita. Dan ternyata, dampaknya nggak berhenti sampai di situ. Pilihan gaya hidup ini, efeknya jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan cuma soal diri kita sendiri, tapi gimana hidup kita bisa menjadi berkat. Berkat buat siapa? Buat sesama kita, dan bahkan buat seluruh ciptaan Tuhan. Coba kita pikirkan deh, sikap yang serakah dan tamak, yang pengennya lebih dan lebih terus, itu kan gak cuma ngerusak hubungan antar manusia, tapi juga sadar gak sadar, itu merusak bumi kita, ciptaan Tuhan. Nah, sebaliknya, ketika kita memilih buat mempraktekkan keugaharian, kita itu sebenarnya sedang mengambil tanggung jawab kita. Tanggung jawab buat apa?
buat merawat lingkungan yang udah Tuhan percayakan buat kita. Jadi, ini bukan sekedar gaya hidup, tapi ini adalah sebuah tindakan iman, cara kita menghormati Sang Pencipta. Dengan cara ini, hidup kita itu bisa menjadi teladan, jadi sebuah kesaksian yang hidup tentang cara hidup yang beda, yang lebih memuaskan. Jadi coba deh sambil kalian siap-siap melangkah ke masa depan, renungkan ini, teladan seperti apa sih yang mau kalian tunjukkan lewat hidup kalian? Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat kita semua. Mungkin kita sering merasa hidup ini kompetisi ya, tapi persaingan yang sesungguhnya itu bukan soal seberapa banyak harta yang kita punya, bukan. Tapi seberapa banyak orang yang bisa belajar dari teladan hidup kita. Jadi, pada akhirnya inilah tantangan dari Keugah Harian buat kita semua. Tantangannya adalah untuk mengalihkan fokus kita. Dari yang tadinya mikirin apa yang kita miliki, jadi mikirin siapa diri kita. Bukan lagi soal harta, tapi soal karakter, soal warisan iman apa yang kita tinggalkan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.